Saya punya filosofi, sapa weruh ing panuju bebasan sugih pager wesi. Dalam arti orang itu kaya itu jangan sendiri, tidak enak kaya sendiri. Maka kalau Anda mempunyai profit yang baik, lingkungan Anda kamu pikirkan. Maka saya berpikir seperti itu, akhirnya apa? Semua lingkungan saya pakai. Ini kebanggaan saya bahwa saya hidup bermanfaat. Karena hidup yang bermanfaat bagi orang banyak, itulah yang dipercaya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagong Margono, lebih suka dipanggil Pak Mbah Bagong. Alamat saya Pusur Karanglo, Wolanharjo. Umur saya 65 tahun. Saya di sini sebagai owner. Saya yang membuat sungai yang kotor jadi seperti ini. Sejak kecil saya sudah dididik oleh orang tua saya, kamu harus mencintai alam. Jangan merusak alam. Selama kamu mencintai alam, kamu akan ditukar oleh alam itu sendiri. Itu dari orang tua saya. Saya sebagai masyarakat desa, saya tahu persis lingkungan saya tahu persis permasalahan lingkungan saya. Karena di sini sungainya kotor sekali, yang dulunya untuk buang sampah. Saya terinspirasi bahwa lingkungan saya harus bersih. Dan saya yakin kalau lingkungan saya bersih, saya akan hidup nyaman juga. Maka saya bersihkan, saya buat dengan sesungguhnya, dalam arti tidak hanya main-main, dengan sesungguhnya terjadilah sungai yang seperti ini. Karena membersihkan itu tidak mudah, apalagi yang sulit itu adalah merubah karakter daripada masyarakat untuk tidak membuang sampah. Saya kebingungan pertama adalah sampah supaya tidak dibuang ke sini. Satu-satunya jalan, saya membuat gerobak sampah setiap rumah-rumah masyarakat. Kalau sudah di gerobak sampah ini saya ambili, terus saya buang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Karena saya yang melakukan, akhirnya karakter masyarakat berubah sendiri. Nah, untuk pembentukan ini awalnya saya tidak berpikir profit. Saya ngomong sama istri saya, sungai mau saya bersihkan dengan biaya hampir 3 miliar. Istri saya bilang boleh, dengan catatan Bapak senang. Terus saya bersihkan. Begitu bersih seperti ini, saya tidak berpikir profit. Awalnya banyak orang berkata, orang gila. Sungai punya siapa Pak Bagong? Kok Pak Bagong berani seperti itu? Seperti orang gila, uang dibuang ke sungai. Saya berpikir positif. Sungai punya SDA. Tapi saya tidak mengganggu air. Cuma membersihkan lubungan, tak buat sebaik-baiknya. Hati saya tidak berpikir profit. Saya yakin saja kalau saya berbuat baik, saya yakin pemerintah juga akan mendukung. Akhirnya dengan baik seperti ini, dikatakan orang saya gila dengan baik seperti ini, akhirnya orang berpikir, loh ternyata bagus juga. Ternyata baik juga. Dengan baik seperti ini, banyak orang yang kerja di sini, ini bisa mengasih makan orang setiap harinya. Nah, orang ini bisa makan dari sini, ini kebanggaan saya di sini. Maka saya dikatakan gila itu adalah senang bagi saya, karena orang hebat itu mesti beda dengan yang lain. Dan orang hebat itu harus punya keberanian. Maka kehebatan manusia inilah yang dicari sekarang. Sekarang banyak orang pinter tapi tidak hebat, karena tidak tahu dengan alam. Anda lihat, ikan ini saya kasih makan, berebut seperti ini. Akhirnya yang mendapatkan makanan itu bukan yang berebut, tapi yang di tepi dengan tenangnya, dia mendapatkan pakan lebih banyak. Maka sebagai manusia, filosofi ikan ini kamu pegang. Jangan terlalu ngoyoh berebut mencari makan, tapi dengan ketenangan Anda akan mendapatkan makan yang lebih banyak. Banyak orang yang bertanya, Pak Bagong ini punya umum, kok aman juga, tidak ada yang racun, padahal di sungai, tidak ada yang ganggu. Saya punya filosofi, sapa weruh ing panuju bebasan sugih pager wesi. Dalam arti orang itu kaya itu jangan sendiri, tidak enak kaya sendiri. Maka kalau Anda mempunyai profit yang baik, lingkungan Anda kamu pikirkan. Maka saya berpikir seperti itu, akhirnya apa? Semua lingkungan saya pakai. Parkir punya pemuda, tiket masuk punya desa, dan semuanya punya mereka.
Saya mengelola rumah makan yang sekarang tenaganya sudah mencapai 20 orang. Untuk sungainya dikelola oleh 5 orang, berarti 25 orang. Terus saya hitung, istrinya satu-satu ada berapa? Berarti ada 50 orang, anaknya dua-dua, berarti berapa ratus orang. Ini kebanggaan saya bahwa saya hidup bermanfaat. Karena hidup yang bermanfaat bagi orang banyak, itulah yang dipercaya Tuhan. Kenapa saya buat ikan? Karena di tempat saya ini banyak air. Maka saya kasih ikan yang akhirnya produksi ikan ini juga luar biasa. Saya mempunyai ikan ini yang khusus. Ikan yang atas ini adalah ikan untuk wisata. Ini ikan koi dan ikan emas. Ini adalah saya mempunyai mindset untuk menghilangkan stres orang yang datang ke sini. Orang yang datang ke sini stres pun tidak jadi stres karena dengan alam yang hidup seperti ini. Ini tidak saya jual. Meskipun kosnya tinggi tidak saya jual karena orang ke sini akan menjadi senang, stresnya hilang. Ini kebanggaan saya. Lalu yang belakang adalah produksi, ikan produksi. Ikan produksi itu bisa saya kelola dengan ilmunya Habibie. Ilmunya Habibie gini. Hidup ini kalau mencari profit cukup menaikkan nilai tambah. Pakan ikan itu berasal dari jagung, katul misalnya, oleh perusahaan, oleh pabrik dinaikkan. Dari harga 2.000 nilai tambahnya dinaikkan jadi pakan harganya 10.000 per kilo. Pakan ikan 10.000 per kilo saya jadikan daging itu menjadi 5 on. 5 on itu harganya sudah 15.000. Jadi 10.000 jadi 15.000. Setelah jadi 15.000 saya naikkan lagi nilai tambahnya. Dalam arti dari 15.000 masuk ke gorengan menjadi 60.000. Ini ilmunya Habibie. Jadi hidup ini ingin sukses cuma menaikkan nilai tambah. Maka ternak ikan itu yang dihitung jumlah pakan yang masuk berapa. Bukan berapa bulan panennya. Kalau pakan ikannya ini sudah masuk misalnya 1 ton ikan, 1 saknya 30 kilo. Rendemennya berapa? Ini 1 sak ini 30 kilo. Itu bisa jadi daging 20 kilo. 1 sak itu harganya 300.000, jadi daging 20 kilo, lakunya 500.000. Berarti setiap 1 sak aku untung 200.000. Kalau 4 bulan kita bisa memasukkan pakan yang jumlahnya 2.000 sak, tinggal ngitung aja. Kita menaikkan nilai tambah. Tapi kebanyakan petani yang keliru bahwa ternak ikan itu, ternak apapun itu dihitungnya berapa bulan panen, bukan begitu. Ngitungnya nilai tambah. Sudah habis berapa ton? Oh ini habis 30 ton, berarti ikan Anda ini 20 ton. Gampang. Ini menaikkan nilai tambah namanya. Saya panen 30 ton, ini banyak orang heran, kok bisa ya 30 ton? Karena airnya deras, saya padatkan bisa, pakannya juga bisa banyak. Akhirnya saya setiap 4 bulan panen 30 ton. Dari bibit 1 ton menjadi 30 ton, itu habis pakan kurang lebih 2.000 sak. Saya membuat fungsi bendungan itu adalah pelimpahan air. Jadi ini tidak mungkin banjir, karena begitu hujan, airnya besar, itu sudah melimpah ke sebelah sungai yang besar. Jadi debit air yang masuk sini tetap seperti ini, hanya nanti hujan agak kotor, setelah nggak hujan seperempat jam sudah jernih lagi. Cuma bendungan itu untuk pelimpahan, menata air, debit air yang ke sini biar tetap saja. Makhluk hidup seperti ikan di air ini membutuhkan oksigen. Kalau kepadatan tinggi, oksigennya kurang, mereka juga nggak bisa nyaman hidup. Jadi ini saya kasih kincir, tujuannya adalah menambah oksigen supaya oksigennya lebih banyak, ikannya lebih tenang. Kalau ikannya tenang, makannya banyak, gemuknya juga jelas seperti orang. Kalau tadi bilang tenang, yakin, nggak masalah, enjoy, rezekinya lebih bagus daripada yang tidak. Awalnya mau saya kasih nama Lepen Kencono. Lepen itu sungai, Kencono itu emas. Tapi belum sempat saya kasih nama, banyak anak-anak yang mandi. Tiap sore tak tanya, mau kemana dek? Mau mandi mana? Watergong. Mana itu? Waterbungnya Mbah Bagong. Jadi ini namanya Watergong, ini yang ngasih nama anak-anak, katanya waterbungnya Mbah Bagong. Pesan saya kepada anak muda, hei anak muda,
Yang namanya harkat dan martabat seseorang itu jangan ditentukan oleh status. Jadilah dirimu sendiri dan lingkunganmu kamu pikirkan bahwa harkat dan martabat tidak ditentukan oleh status, tapi dirimu sendiri. Seperti yang saya katakan sebagai berusaha, mesti mampu apa saja. Di diri kamu ada rohnya Tuhan yang akhirnya sebetulnya kamu mampu apa saja. Kalau kamu punya cita-cita tapi tidak dengan perbuatan yang baik, sama dengan orang gila. Cita-cita harus dengan perbuatan yang baik. Jadikanlah lingkunganmu sendiri dan jadilah manfaat di tempat kelahirannya sendiri. Itu orang sukses. Manfaatkanlah desamu, menjadilah orang hebat di desamu. Akhirnya kalau manusia mau berusaha semaksimal mungkin dengan tekun, dengan membaca alam yang pas, akan bisa apa-apa. Tidak ada yang lain, pasti bisa. Ini perlu diingat, setiap manusia mempunyai kemampuan luar biasa, tapi jangan menunggu punya masalah. Hidup itu mendapatkan senang, sungai mendapatkan senang, akan mendapatkan profit. Kalau kita berpikir profit, tidak akan mendapatkan uang. Ini filosofi saya. Akhirnya apa? Watergong yang luar biasa ini profitnya luar biasa. Saudara-saudaraku semua, terima kasih Anda telah melihat apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat itu menguntungkan aku juga, karena ilmu yang bermanfaat saya sebarkan kemana-mana. Anda senang dan Anda bermanfaat. Jangan lupa subscribe, capung,